Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Rudi Restubumi, konten kreator dan pemersatu para youtuber pemula. Dan di sini saya akan memberikan tips atau tutorial bagaimana membuat sebuah konten seperti on the spot, ya, atau seperti calon sarjana. Tapi di sini kita bicarakan adalah seperti on the spot yang menginfokan atau memberitakan sebuah berita atau kumpulan-kumpulan berita seperti di on the spot itu, misalkan 7 orang yang bernasib sial atau 7 orang yang beruntung, nah, seperti itu. Jadi kita akan membuat sebuah tutorial atau tips, ya, bagaimana membuat konten seperti itu. Ya, di konten sebelumnya ada konten saya yang berjudul rahasia membuat konten seperti calon sarjana dan on the spot, yang diisi oleh PO, ya, atau voice over, anak murid saya. Nah, di sini saya sudah menjalankan itu tapi di channel lain, ya, dan viewernya ya lumayan bagus, ya, untuk kita jam tayangnya juga meningkat karena video itu bagusnya dibuat 5 menit ke atas, ya teman-teman. Nah, untuk persiapan membuat konten seperti on the spot, yang wajib kita siapkan adalah naskah terlebih dahulu, ya, karena untuk setiap produksi itu yang perlu disiapkan ada 3, ya, ada 3. Yang pertama praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, praproduksi ini persiapannya kita harus menyiapkan naskah atau teks, ya. Bisa kita ketik, bisa kita tulis terlebih dahulu tema apa yang akan kita angkat untuk menjadi sebuah konten. Lalu Anda bisa mencari referensi atau mencari info atau berita itu di internet, bisa di Indozone, ya, dimanapun, bisa di internet, di sebuah blog, artikel-artikel bisa Anda baca untuk diangkat untuk menjadi sebuah konten, ya teman-teman. Lalu yang persiapan kedua adalah kalian harus menyiapkan backsound terlebih dahulu. Backsound apa yang cocok untuk konten kalian. Nah, itu backsound. Lalu ada juga persiapannya adalah menyiapkan footage, ya. Footage ini atau bahan berupa gambar atau video. Nah, ini untuk memperpanjang durasi kita dalam membuat konten. Jadi video itu atau gambar itu wajib untuk visualnya. Jadi seperti on the spot itu ada gambar, ada video, atau lebih bagus lagi video semua, ya, all in, semua video yang kita masukkan ke dalam konten kita. Di internet atau di YouTube banyak footage video yang gratisan. Jangan asal comot, teman-teman, karena ada peraturannya. Jangan sembarang comot video orang, ya. Jadi kita bisa buka dulu di YouTube itu footage free atau footage no copyright, seperti itu. No copyright video natur, misalkan natur untuk alam, misalkan untuk hewan apa gitu, seperti itu teman-teman, ya. Nah, nanti keluar, atau bisa kita filter Creative Commons atau konten yang boleh digunakan kembali, itu bisa kita filter dan kita pilih sesuai dengan konten yang akan kita sajikan, teman-teman, ya. Nah, setelah footage bahan dan video background tadi sudah siap, yang paling utama kita juga mempersiapkan skill editing. Skill editing ini tidak perlu yang profesional, tidak perlu, teman-teman. Yang penting kalian bisa cut itu, ya, editing cut, memotong di mana bagian ini, bisa memasukkan backsound juga, itu yang penting, teman-teman.
tahu bagaimana cara ekspor untuk membuat videonya, merender videonya, cukup itu. Tidak perlu banyak efek ya, terlalu banyak efek transisi itu tidak terlalu ya, tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Jadi kalian tidak perlulah seperti yang efek-efek ini atau yang ada sound efek ini tidak perlu teman-teman. Yang penting kalian ada background, ada bahannya yang cukup ya, dan narasi tulisan-tulisan tadi cukup, itu tidak perlu banyak efek. Sekarang banyak aplikasi yang cukup ringan, bisa lewat HP, KineMaster misalkan, untuk mengedit video ya, atau juga kalau di PC di dalam komputer atau laptop bisa kalian gunakan Filmora atau Vegas ya teman-teman. Kalau yang masih saya anggap berat itu aplikasi editing yaitu Premiere. Kalau kita belum ada punya komputer yang super wow seperti itu, jadi kita pakai aplikasi atau software yang ringan-ringan saja untuk menunjang kinerja kita. Jadi apabila uang monetisasinya sudah cair, kalian bisa kumpulkan dan membeli sebuah PC yang super wow. Jadi agar mempermudah kalian untuk editing. Kalau belum ada ya kita pakai software yang biasa saja dulu ya, biasa saja. Nah, apabila sudah, sebagai bonusnya kalian tidak hanya membuat konten saja. Kita lihat on the spot itu memiliki PO atau voice over. Voice over itu wajib ya teman-teman. Nah, tapi bagi teman-teman yang kurang bisa, kalian bisa cari di YouTube bagaimana menjadi seorang voice over atau membuat voice over yang baik. Nah, itu belajar terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau teman-teman malu untuk menampilkan wajah ya, malu untuk bersuara, kalian bisa pakai aplikasi atau tools yang berupa robot. Di situ teman-teman bisa memilih ada suara wanita, ada suara cewek ya, suara cowok, dan banyak teman-teman, ada gratisan dan ada berbayar. Dulu saya pernah memakai itu, tapi kemudian situsnya tertutup ya teman-teman. Nah, jadi kita sekali bayar, kita bisa gunakan situsnya, tapi ternyata situsnya abal-abal teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tertipu seperti itu, teman-teman harus belajar sendiri PO atau voice over untuk dubbing teman-teman ya. Jadi dubbing ini harus untuk konten yang seperti on the spot atau calon sarjana itu. Jadi untuk berlatih juga, untuk kita berbicara di depan kamera atau ngomong seperti ini, kita harus berlatih terlebih dahulu. Tutorialnya sangat banyak di YouTube bagaimana menjadi voice over atau menjadi agar supaya kita bagus lah untuk menampilkan dalam sebuah konten, suara-suara kita seperti apa, editing suaranya seperti apa. Sorry teman-teman, di samping rumah saya ada ayam yang berbunyi. Nah, seperti itu. Jadi jika sudah, kalian tinggal membuat thumbnail ya, mempersiapkan thumbnailnya, apa thumbnail yang cocok untuk konten kalian. Nah, seperti itu teman-teman. Konten thumbnailnya harus berhubungan dengan isi dari konten kalian. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk membuat konten berupa seperti konten on the spot itu ya teman-teman. Tinggal kumpulkan bahan, tapi naskahnya sudah ditulis ya. Seperti itu. Saya ulangi lagi, naskah, kemudian bahan, kemudian PO atau voice overnya disiapkan. Anda tidak perlu lagi harus menggunakan skill yang wah ya. Dan untuk thumbnail, saya jelaskan juga di sini Anda tidak perlu harus lihai desain grafis ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat thumbnail YouTube ya. Dengan online juga bisa. Jadi akan saya jelaskan di konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat, dan bagi kalian yang baru datang silahkan subscribe channel ini, like ya, dukung saya juga untuk menjadi konten kreator. Bersama-sama kita belajar untuk menjadi YouTuber sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.